Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Hima Fungilullah dari kelas SI 06C dengan NIM 2211103093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dimensi dan juga tabel fakta yang sudah saya buat dalam Pentaho. Sebelum saya mulai, pastikan untuk teman-teman sudah menginstal tools-tools yang dibutuhkan dalam Pentaho. Nah, untuk tools-toolsnya sudah saya sertakan link di deskripsi. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan download. Jika kalian sudah mendownload dan menginstalnya, kita bisa langsung saja masuk ke dalam Pentaho. Nah, sekarang kita sudah di dalam Pentaho. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel dimensi seperti dimensi cabang, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu, dan juga tabel fakta penjualan. Nah, perlu kalian ketahui, sebelum kalian ingin membuat tabel di dalam Pentaho, kalian harus memastikan bahwa keadaan CMDB kalian harus dalam keadaan on seperti ini. Kemudian, jika sudah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat database connection dengan cara ketik Ctrl N. Kemudian kita buka view, kita cari database connection, kita klik 2 kali. Nah, kita main SQL. Kemudian untuk connection name-nya kita pakai nomor. Kemudian untuk host name-nya kita pakai localhost. Untuk database name-nya kita pakai nomor. Dan untuk username-nya kita pakai root. Jika sudah, kita langsung saja OK. Nah, database yang tadi kita buat itu berfungsi untuk menyimpan tabel dimensi dan juga tabel fakta penjualan yang sudah kita buat. Setelah koneksi database berhasil, di dalam dimensi karyawan terdapat 2 tabel input, yaitu MS karyawan dan juga MS cabang. Tabel input ini digunakan untuk menyediakan data awal. Pada tabel input MS karyawan, diambil data dari tabel MS karyawan yang ada di database P-Minimart dengan cara klik Get SQL Select. Nah, ini Get SQL Select. Kemudian untuk tabel MS cabang juga memiliki langkah yang sama, yaitu dengan Get SQL Select. Nah, di sini terdapat string lookup dengan nama cabang karyawan. Ini digunakan untuk menggabungkan data dari tabel input ke tabel yang lainnya. Di sini data yang digabungkan adalah data dari tabel input MS karyawan dengan data tabel input MS cabang. Pada string lookup ini akan mencari data di tabel masing-masing. MS cabang menggunakan kode cabang sebagai primary key, di mana kode cabang berfungsi untuk mencocokkan data antara 2 tabel. Dan ketika pencocokan data berhasil dilakukan, sistem akan mengambil nama cabang dari tabel MS cabang dan menampilkannya dengan nama baru. Lalu selanjutnya kita masuk ke dimensi cabang. Nah, di dalam dimensi cabang ini terdapat 3 tabel input, yaitu tabel MS cabang, tabel MS kota, dan juga tabel MS provinsi. Tabel input MS cabang ini diambil data dari tabel MS cabang yang ada di database P-Minimarket dengan cara klik Get SQL Select. Untuk tabel input MS kota dan MS provinsi juga memiliki langkah yang sama, yaitu dengan cara menggunakan Get SQL Select. Kemudian di dalam dimensi cabang terdapat 2 string lookup,
String lookup yang pertama dengan nama cabang kotak yang digunakan untuk menggabungkan data dari tabel input MS cabang dengan data tabel input MS kotak. String lookup ini akan mencari data di dalam tabel MS kotak dengan menggunakan kode kotak sebagai primary key-nya, di mana kode kotak berfungsi untuk menunjukkan data antara dua tabel. Ketika pencocokan berhasil dilakukan, sistem akan mengambil kode provinsi dari tabel MS kota. Kode provinsi ini akan digunakan sebagai penghubung ke tabel MS provinsi pada string lookup berikutnya, yaitu cabang kota provinsi. Kemudian string lookup yang kedua dengan nama cabang kota provinsi yang digunakan untuk menghubungkan hasil sebelumnya dengan MS provinsi. Pada string lookup ini akan mencari data di tabel MS provinsi menggunakan kode provinsi sebagai primary key-nya, di mana kode provinsi berfungsi untuk mencocokkan data antar dua tabel. Dan ketika data berhasil dilakukan pencocokan, sistem akan mengambil kode provinsi dan nama provinsi dari tabel MS provinsi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dimensi produk. Nah, di dalam dimensi produk ini terdapat dua tabel input, yaitu MS produk dan juga MS kategori. Tabel input MS produk diambil data dari tabel MS produk yang ada di dalam database v-minimarket dengan cara klik ke SQL select. Untuk tabel input MS kategori juga memiliki langkah yang sama dengan MS produk, yaitu dengan menggunakan get SQL select. Kemudian terdapat string lookup dengan nama produk kategori, yang dimana produk kategori ini menggabungkan data dari tabel input MS produk dengan tabel input MS kategori. Pada string lookup ini di tabel MS kategori dengan menggunakan kode kategori sebagai primary key, di mana kode kategori ini berfungsi untuk mencocokkan data antara. Ketika pencocokan baru dilakukan, sistem akan mengambil kode kategori dan nama kategori dari tabel MS kategori. Oke, kemudian masih terdapat satu lagi tabel dimensi, yaitu dimensi waktu. Nah, pada dimensi waktu ini terdapat generate rows dengan nama tanggal awal yang digunakan untuk mengenai tanggal awal sebagai titik mulai. Kemudian terdapat juga add sequence dengan nama hari selanjutnya yang digunakan untuk menghasilkan urutan tanggal secara bertahap mulai dari tanggal awal. Kemudian terdapat step nama hitung hari yang digunakan untuk melakukan perhitungan data tanggal, seperti menambah satu hari pada tanggal awal untuk mendapatkan tanggal hari berikutnya. Lalu yaitu seperti ini. Kemudian terdapat dengan nama bulan yang digunakan untuk membuat pemetaan antara nomor bulan nomor 1 sampai 12 dengan nama bulan seperti Januari sampai Desember. Kemudian terdapat string lookup dengan nama generate bulan yang menggabungkan hitung hari dan juga nama bulan. Pada string lookup ini, data di tabel nama bulan menggunakan bulan dan nomor bulan dan akan dicocokkan. Ketika pencocokan berhasil dilakukan, sistem akan mengambil nama bulan dari data grid untuk memberikan nama bulan yang sesuai dengan angka bulan yang telah dihasilkan. Kemudian terdapat modified JavaScript SK waktu yang digunakan untuk membuat kode waktu yang nantinya akan menjadi kode unik yang dihasilkan dari penggabungan nilai dari tahun, bulan, dan juga hari.
JavaScript yang digunakan yaitu seperti ini yang akan menghasilkan sebuah format di mmdd. Lalu hasil output dari script ini adalah field sk waktu yang memiliki tipe data integer dengan length 16 dan juga precision 2 untuk membuat sistem berjalan lebih efektif dan akurat dalam mengolah data. Kemudian terdapat select value dengan nama atur kolom untuk mengurutkan kolom sehingga sk waktu dapat berada di atas. Dan yang terakhir ada tabel output dengan nama dim waktu yang digunakan untuk menyimpan hasil akhir ke tabel dimensi waktu di dalam database. Kemudian yang terakhir yaitu ada fakta penjualan, tabel fakta penjualan. Pada tabel fakta penjualan terdapat 6 tabel input, yaitu ada tabel transaksi, dimensi cabang, dan lain-lain. Tabel transaksi ini berisi catatan transaksi penjualan. Kemudian tabel dimensi cabang ini berisi tentang informasi cabang dan lain-lain. Kemudian ada tabel harga harian, berisi catatan harga setiap produk yang berlaku setiap hari. Lalu terdapat juga 5 stream lookup. Ada SK cabang, SK produk, SK karyawan, SK waktu, dan juga harga berlaku di cabang. Yang digunakan untuk menggabungkan data dari tabel transaksi penjualan dengan informasi tambahan yang ada di tabel dimensi, yaitu ada dimensi cabang, produk, karyawan, dan juga waktu, serta juga tabel harga harian. Terdapat juga kalkulator yang melakukan perhitungan-perhitungan jika diperlukan. Di sini kalkulator digunakan untuk menghitung total jual. Terdapat juga select value dengan nama atur kolom dan memilih kolom yang akan masuk ke tabel fakta seperti ini. Terakhir, terdapat tabel output dengan nama tabel fakta penjualan yang digunakan untuk menyimpan hasil akhir ke tabel fakta penjualan di dalam database. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan. Jika masih banyak kesalahan mohon dimaafkan karena terjadi beberapa kendala dalam melakukan eksekusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.